baik. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang Bapak berikan kepada kami dalam Ya, mewawancarai mengenai seputar pendidikan ini. Nah, sebelum itu kami kami udah meriset mengenai USID ini dan kami akan sedikit membacakan mengenai latar belakang USID ini. Jadi USID ini dimulai pada tahun 1950 ketika Amerika Serikat dan Indonesia ini pertama kali berkolaborasi dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan mengenai seputar pendidikan ataupun mengenai hal lainnya. USAID ini banyak memberikan dukungan pengembangan awal yang berfokus itu pada kebutuhan yang paling mendesak seperti mengatasi kekurangan makanan, menyelesaikan masalah kesehatan kritis, terus memperbaiki fasilitas transportasi, terus pendidikan dan mengembangkan banyaknya industri. Seperti itu Bapak yang telah kami riset mengenai USAID ini. Nah, sebelum kita mengawali dengan pembahasan kita, kami ingin eh, apakah Bapak berkenan apa namanya, apakah Bapak berkenan memperkenalkan, memperkenalkan latar belakang Bapak seperti misalnya pendidikan ataupun awal mula masuk ke dalam USID ini seperti itu, Bapak. oh ya, terima kasih Mbak Jessica. Eh, Mungkin nanti juga minta dari teman-teman memperkenalkan dan apa latar belakang apa interview ini ya, sedikit setelah saya. Iya, Bapak. Saya Jalur Cahyanto dari USAID Indonesia, sudah bekerja 16 tahun di USAID Hmm. Indonesia. Latar belakang saya pendidikan S1 di HI, Universitas Jayabaya, sempat mengikuti program juga di Amerika untuk short course di University of Massachusetts. Saya berlatar belakang pekerjaan sebelumnya sebagai pendidik Hmm. di sekolah dan juga di lembaga apa namanya, lembaga non government organization ya di bidang pendidikan juga. Dan kemudian bergabung dengan USAID tahun 2008 sampai sekarang untuk membantu kerjasama pendidikan antara Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi saat ini. Eh, Kemudian program-program kami banyak, selain pendidikan juga ada bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang energi, bidang kehutanan, bidang apa namanya kelautan dan perikanan, bidang tata kelola pemerintahan, demokrasi ya, dan juga pertumbuhan ekonomi. eh Tadi disampaikan betul oleh Mbak Jessica latar belakang USAID, kapan mulai berdiri dan sebagainya. Terus secara singkat boleh disebut seperti itu. Kami juga dulu banyak membantu bidang pendidikan dan infrastruktur di Aceh karena dampak gempa di sana dan program-program lainnya. Mungkin Hmm. itu sekilas ya. Hmm. Oke, Bapak. Terima kasih. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hmm. Jessica Angelia. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, program studi Hubungan Internasional, dan saya angkatan 2022 semester 4. Gitu, Bapak. Hmm. Oke, boleh dilanjutkan oleh Clara atau Jessica Anastasia. Salam kenal Pak, aku Clara Angel, aku juga sama seperti Jessica, mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia semester 4 juga, hubungan internasional dan kami semuanya sekelas Pak. Hmm. Oke, Makasih. Iya Mbak Tasya. Izin Pak Jalu, perkenalkan nama saya Jessica Natasha Angelin. Sama seperti rekan saya juga dari Universitas Kristen Indonesia, program studi Ilmu Hubungan Internasional, angkatan 22. Terima kasih Bapak. Oke. Semuanya pakai nama Angel ya. Ini Angels Club ya.
Oke. Em, Semoga jadi angels yang tangguh ya Amin untuk Bapak. studi dan sukses dengan studinya. Ya, silakan. Oh iya Bapak, satu lagi ada rekan saya namanya Sekiel, tapi dia tidak bisa bergabung karena lagi ada kelas juga. Jadi cuma bisa Oh, mendengarkan doang Bapak. oh ya. Seperti itu. Ya udah kalau ada kelas ikut kelas aja. Nanti malah Kalau mengganggu. kami beda Nah, kelas gitu Pak, beda oh kelasnya. ya, oke. Oke, Ya, udah masuk ya oke Bapak dalam silakan. pembahasan. Hmm, Oke Bapak, baik. hmm, Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini merupakan aspek kunci dalam pembangunan nasional. Namun, kita juga mengetahui masih banyak yang dihadapi oleh sejumlah tantangan seperti aksesnya terbatas, kesenjangan kualitas antara daerah, dan kurangnya sumber daya. Nah, di sini kami ingin bertanya, bagaimana USAID merencanakan strategi konkret dalam mengatasi tantangan utama dalam sektor pendidikan di Indonesia, termasuk meningkatkan akses, meningkatkan kualitas, dan mengurangi kesenjangan antar daerah? hmm. Oh, pertanyaan pertama langsung yang susah sih. Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Jadi gini, dalam bidang pendidikan, USAID itu berperan untuk menjadi pendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia, khususnya di bidang pendidikan itu kerjasama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kemdikbud Ristek ya saat ini. Kemudian juga Kementerian eh, Agama karena di situ juga ada perguruan tinggi yang berbasis agama ya. Dan juga dengan bidang riset itu juga. Jadi dalam hal prioritas-prioritas pemerintah Indonesia yang tadi disebutkan kesenjangan akses, kualitas ya baik di tingkat pusat dan daerah, tentu itu menjadi landasan kita bekerja sama dan memberikan dukungan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang lebih berkualitas dalam rangka mencapai goal Indonesia kepada Indonesia Emas 2045 ya. Nah, kegiatan konkret yang sekarang kita lakukan adalah kemitraan dengan pendidikan tinggi dan juga penyiapan tenaga terampil untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Karena pendidikan itu luas, fokus kita saat ini adalah dengan kerjasama perguruan tinggi di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau disingkatnya STEM. Nah, apa yang kita kerjakan, karena STEM juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam mendukung peningkatan mutu kualitas sumber daya kita. Karena kesenjangan sangat 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 lebar ya antara institusi pendidikan di Pulau Jawa dengan di luar Jawa ya. Adik-adik di sini kan beruntung nih uh, dengan studi di UKI mungkin kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan mungkin beberapa perguruan tinggi di luar Jawa ya. Nah, kita memberikan bantuan dalam bentuk bantuan teknis bagaimana memperkuat kurikulum STEM tadi dengan menghadirkan kemitraan antara perguruan tinggi Amerika dengan uh, perguruan tinggi Indonesia melalui sebuah konsorsium ya. Uh, Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan bagi dosen ya, bagi administrator juga di perguruan tinggi untuk memperkuat kurikulum mereka dengan pelatih-pelatih ataupun expert dari perguruan tinggi di Amerika. Contohnya ada Arizona State University, kemudian juga ada Oklahoma State University, ya, ada juga kemudian Rochester Institute of Technology, ya, untuk memperkuat kurikulum STEM tadi supaya kurikulum tersebut berstandar internasional dan memiliki akreditasi internasional sejajar dengan program studi STEM yang ada di Amerika.
Nah, itu yang kita lakukan. Jadi memberikan bantuan teknis, ya, melalui kerjasama antar perguruan tinggi di Amerika dengan Indonesia. Nah, kami juga memberikan dukungan untuk mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Amerika secara spesifik. Dan bentuk dukungannya adalah mempersiapkan mereka dengan program pematangan atau peningkatan kapasitas bahasa Inggris mereka, ya, supaya mereka lebih siap dan mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan atau yang dimiliki oleh kampus-kampus di Amerika, baik untuk undergraduate, untuk program S1 ataupun S2 atau mungkin S3. Nah, karena saat ini kan pemerintah Indonesia sedang memiliki dana yang cukup disediakan besar untuk bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia bila mana mereka ingin studi lanjutan ke luar negeri, ya, melalui program beasiswa LPDP. Mungkin sudah pernah dengar, ya, LPDP. Kemudian mungkin kalau yang short course ada program ISMA, ya. Pernah dengar juga, ya. Mungkin ada di antara teman-temannya atau di antara kalian yang mungkin juga mencoba mendapatkan kesempatan itu, ya. Nah, kita bantuin tuh dengan melalui beberapa kegiatan coaching, ya, kepada mereka-mereka yang ingin mencoba untuk studi ke Amerika. Nah, upaya ini semua merupakan bagian dari peningkatan akses terhadap kualitas pendidikan yang setara dengan pendidikan global atau world class education, ya kan? Dan kemitraan antara Indonesia dengan Amerika di pendidikan itu sudah menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia dan juga Amerika, sehingga terbangun sebuah mutual understanding dalam bidang pendidikan, budaya, ya, demokrasi, dan lain-lain sebagai bagian dari kerjasama bilateral antara dua negara. Oke, Bapak. Sangat menarik sekali ya, Bapak. Oke, pertanyaan yang kedua. Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan, khususnya di Indonesia ini menjadi fokus utama dalam upaya mencapai inklusi dan kesetaraan. Meskipun telah adanya kemajuan, tantangan seperti akses terbatasnya, terus kurangnya pelatihan untuk guru dan kurangnya fasilitas ini masih menjadi masalah yang perlu diatasi dalam memastikan setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, bagaimana USAID ini berkontribusi dalam memajukan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus? Seperti itu, Bapak. Oke, pendidikan untuk kelompok anak-anak atau pelajar yang berkebutuhan khusus tentu juga menjadi salah satu prioritas kita, di mana kita memiliki program atau prioritas yang kita sebut namanya Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility, ya, atau DEIA gitu, ya. Nah, semua program-program yang kita jalankan itu harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan, tidak hanya yang berkebutuhan khusus, misalnya mereka-mereka yang ada di daerah-daerah yang susah dapat akses, ya. Jadi kita sebutnya marginalized group atau population, ya, including mereka yang membutuhkan kebutuhan, mereka yang dengan berkebutuhan khusus, kelompok rentan seperti wanita, ya, mereka yang tidak mendapatkan akses sama dengan wilayah-wilayah lain, ya, yang termarginalisasi dan sebagainya. Nah, tentu upaya ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam kurun waktu singkat. Namun melalui program-program yang kita jalankan itu kita selalu mengoptimalkan supaya sifatnya inklusif. Siapapun harus memiliki kesempatan yang sama, baik mereka yang berkebutuhan khusus, kaum perempuan, ya. Contoh misalnya tadi saya ngomong tentang STEM, ya. STEM ini seolah-olah mungkin masih menjadi stigma kaum laki-laki gitu, ya, apalagi yang hard science gitu kan, ya.
Nah, ini kita juga mendorong supaya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program-program STEM kita, seperti pelatihan, ada conference ya, dan juga eh, apa namanya, kaum kaum disabilitas ataupun kaum perempuan itu bisa terus mengembangkan karirnya di bidang STEM tersebut, dan kita upayakan untuk memberikan aksesibilitas yang sama dengan kaum laki-laki. Seperti itu. Nah, kalau spesifik di kebutuhan khusus, saat ini kita tidak punya program spesifik di anak-anak dengan kebutuhan khusus di bidang pendidikan. Namun, semua program-program kami itu tetap membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mereka yang berkebutuhan khusus, kaum perempuan dan kita mensasar daerah-daerah yang rentan ya, yang marginalized itu. Seperti kita bekerja di wilayah timur Indonesia, ada di NTT, ada di Papua ya. Mereka-mereka yang kelompok orang asli Papua yang mungkin sangat berkebutuhan atau sangat memerlukan support atau bantuan ya. Nah, itu yang kita optimalkan melalui strategi-strategi program kita. Yang kita kerjasamakan dengan NGO-NGO sebagai mitra pelaksana kita, baik NGO lokal maupun lembaga non pemerintah ya, maupun NGO lokal maupun NGO internasional. Kalau sebelumnya dulu kita punya program di bidang khusus pendidikan inklusif ya, tahun 2006 sampai 2013 ingat saya ya. Itu kita kerjasama dengan Helen Keller International. Nah, itu spesifik mensasar program anak-anak program inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus supaya mereka bisa bersekolah dan mendapatkan tidak hanya akses tapi juga pendidikan yang setara dengan anak-anak yang lainnya melalui program pendidikan inklusif yang kita kerjasamakan dengan pemerintah di beberapa daerah seperti di Jakarta, di Jogja, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga di Sulawesi Selatan saat itu. Itu programnya udah selesai. Jadi kita punya footprint lah di bidang pendidikan khusus. Karena ini semua juga tergantung arah atau fokus kebijakan kita dan juga resource yang kita miliki untuk membantu program prioritas dari pemerintah di bidang pendidikan. Baik, Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di Indonesia, masih banyaknya terjadi ketimpangan mengenai pendidikan dan di mana faktor utama yang menjadi permasalahannya itu dikarenakan kurangnya pendapatan atau penghasilan dari orang tua. Nah, hal itu yang menyebabkan banyaknya anak-anak yang tidak dapat bersekolah ataupun melanjutkan pendidikan. Kita bisa melihat banyaknya anak-anak yang seperti yang di lampu merah sekarang saat ini kan kayak mengamen gitu karena adanya mungkin faktor dari ekonomi orang tua gitu. Nah, bagaimana USAID menyikapi permasalahan yang terjadi? Seperti itu, Bapak. Untuk anak-anak atau kelompok anak-anak yang putus sekolah, kami tidak secara langsung menangani mereka, ya, dalam hal mungkin melalui sebuah program khusus atau seperti apa. Dalam bidang pendidikan, kami bekerja sama dengan pemerintah pusat ataupun juga daerah, ya. Namun kita juga mengoptimalkan program-program di luar pendidikan formal. Misalnya bagi mereka-mereka yang di tingkat level remaja ke atas ya, atau secondary atau post secondary school ya, pasca SMA yang membutuhkan keterampilan skill untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha. Jadi kita juga menyiapkan program-program yang bekerja sama dengan komunitas di daerah seperti Balai Latihan Kerja. Ya, Balai Latihan Kerja ini ada di kantong-kantong tingkat kecamatan kalau tidak salah, baik kecamatan ataupun kabupaten kota dan juga provinsi. Nah, pusat
latihan kerja ini yang kita bantu untuk kemudian memperkuat kapasitasnya mereka untuk memberikan pelayanan lebih optimal kepada mereka-mereka yang mungkin ingin memiliki keterampilan khusus di berbagai bidang untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan ataupun memulai usaha. Nah, untuk di level yang bawah saat ini kita tidak punya program yang mensasar bidang anak putus sekolah yang ada. Itu kan kondisi sosial kita ya, dan itu sebenarnya perlu dioptimalkan peran pemerintah daerah ya, dari dinas sosial misalnya ya, kerjasama dengan saat ini kerjasama kami dengan dinas sosial belum tersedia. Tapi tadi melalui optimalisasi peran Balai Latihan Kerja itu kita juga mensasar mereka yang untuk bisa mendapatkan pekerjaan melalui peningkatan kapasitas ataupun kapasitas institusi sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan peningkatan keterampilan dari institusi BLK tersebut. Oke. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, Bapak. Mengingat juga waktu Bapak sekitar 45 menit tadi ya. Oke, terakhir, dalam era yang didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan cepat, pendidikan juga mengalami transformasi yang sangat signifikan. Nah, di sini kami ingin bertanya bagaimana USAID mengintegrasikan perkembangan teknologi dan tren pendidikan global ke dalam perencanaan dan implementasi program-programnya guna meningkatkan efektivitas dan dampaknya di Indonesia. Betul ya. Jadi saat ini ada industri 4.0 katanya. Jadi generasi industrinya sudah berubah dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 4.0. Kalian tahu nggak tuh generasi industri 4.0? Coba saya tes dulu. Jangan cuma dengerin aja. Coba, ayo. Apa tuh industri 4.0? Sepertinya kami belum pernah dengar deh, Pak. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Oh, Belum, Pak. oke. Ntar dibaca ya setelah ini ya. Oke, Pak. Biar Baik. tahu ya. Prinsipnya sekarang kan sistemnya sudah high tech dan digitalisasi ya. Ya kan? Semuanya serba automated, digitalized. Nah, itu kurang lebih industri 4.0 itu seperti itu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi sekarang. Ya. Jadi peran manusia ini mulai tergantikan nih dengan teknologi. Jadi kita terancam sebenarnya. Jadi teknologi ini dalam satu sisi menjadi manfaat buat kita, tapi juga menjadi ancaman buat kita kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik atau optimal. Ya, coba Mbak Jessica di mute dulu biar nggak feedback. Oke. Transformasi itu harus kita sadari semua, dan kami juga dari USAID menyadari. Makanya kita punya strategi digital strategi ya. Secara global, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam program-program kita. Nah, salah satu caranya adalah tentu kita bekerja sama dengan perusahaan teknologi kelas dunia, ya. Misalnya seperti Microsoft, apalagi ada Cisco, kemudian ada Meta, ya, dan lain-lain sebagainya, yang mana mereka memiliki berbagai macam teknologi dan platform yang dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia yang dikerjakan sekarang di berbagai sektornya, baik pendidikan, kesehatan, ya, kemudian juga di bidang ekonomi, ya, misalnya seperti bagaimana melakukan pengecekan TB ya dengan menggunakan teknologi supaya lebih cepat diketahui dan keakurasiannya. Nah, itu kan perlu perlu pemanfaatan teknologi, dan kita
harus kerjasama dengan siapa yang sudah memiliki teknologi itu dari perusahaan teknologi yang mungkin fokus di bidang kesehatan juga penyediaan layanan itu. Di pendidikan apa eh, kita bekerja sama dengan Microsoft atau Cisco untuk program-program pelatihan dalam bidang teknologi seperti artificial intelligence misalnya, ya. Kemudian networking dan sebagainya. Nah, menggandeng perusahaan-perusahaan teknologi di kelas internasional, ya, itu penting supaya mereka atau pelajar-pelajar kita tuh tahu siapa pemain-pemain teknologi saat ini dan apa yang bisa dimanfaatkan dari teknologi itu. Jadi memberikan akses itu kepada pelajar kita itu penting dan itu bisa dilakukan secara gratis ya dengan kita kerjasama dengan sektor teknologi swasta tadi, industri teknologi tadi. Nah, tidak mungkin kita bekerja sendiri ya, tapi kita harus menggandeng perusahaan-perusahaan teknologi itu sehingga bisa dimanfaatkan, diakses ya program-programnya. Mungkin kalau kalian pernah dengar ada akademi ada akademi Microsoft, ada akademi Oracle Academy ya, ada akademi Meta dan sebagainya ya, ke Cisco, Coursera ya, pernah dengar Coursera ya? Nah, itu kan platform-platform yang menyediakan layanan pendidikan secara online. Nah, kita bawa lebih dekat lagi, kita bekerja sama dengan mereka supaya lebih luas lagi dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar di Indonesia ini. Karena itu juga menjadi prioritas. Bahkan di Kementerian Pendidikan dan di pemerintah daerah itu sudah mulai bekerja sama tuh dengan berbagai perusahaan-perusahaan teknologi supaya meningkatkan kualitas keterampilan teknologinya para guru dan juga para pelajar. Dulu kita kerjasama dengan Intel, ya, ada lagi mungkin dengan IBM, ya. Nah, itu meningkatkan skill-nya guru dan siswa, mahasiswa itu sudah kita lakukan. Selain itu juga kerjasama itu melahirkan sebuah manfaat dengan misalnya disediakannya alat-alat komputer dan itu yang kita bisa kita pernah donasikan kepada sekolah-sekolah juga supaya mereka lebih melek teknologi. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas wawancaranya. Jadi di sini ada sedikit summary yang aku buat. Hmm. Ringkasan itu, jadi USAID ini bekerja sama untuk pendidikan di Indonesia. Contohnya memberikan LPDP atau IISMA dan juga memberikan bantuan bahasa Inggris kepada pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Terus USD ini juga bekerja sama dengan NGO mengenai akses pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu USAID ini mengoptimalkan program-program pendidikan formal untuk memberikan skill seperti balai latihan kerja. Dan yang terakhir, USAID ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memberikan akses kepada pelajar mengenai teknologi dan juga bekerja sama dengan Intel untuk meningkatkan skill seperti guru, mahasiswa, dan sebagainya. Jadi ini juga sedikit summary yang saya buat mengenai hasil dari pembahasan kita ini. Oke, untuk Clara dan Jessica ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Jalu? Udah cukup kayaknya. Untuk Clara juga. Oke, ini saya ada ingin sedikit pertanyaan, Pak. Jadi kan USAID ini kan seperti OI yang bernaungan yang bernaungan mengenai Amerika. Nah, ada nggak Apa? sih Oh Pak iya, Pak. Oh iya, Pak. yang Apa yang tadi? OI yang OI. ya organisasi internasional? Oh, guys, ya, 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 ya. Oke. Ya. Ada nggak sih Pak, misal kayak apa ya, kayak magang gitu yang di OI tersebut Pak, untuk Ya, saya. yang bagus. Ya, saya tadi mau menyampaikan juga. Jadi gini, USAID ini adalah agensi pembangunan internasional di bawah pemerintah Amerika Serikat ya, beroperasi di berbagai negara-negara berkembang ya. Kurang lebih mungkin hampir berapa ya? Hampir 100 mungkin ya. Atau puluhan lah jumlahnya, hampir mendekati 100 nampaknya. Nah,
base-nya atau headquarter-nya ada di Washington DC. Di Indonesia ada, kalau di Asia Tenggara itu ada di Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, ya, Timur Leste, ya, seperti itu. Nah, kami lokasinya ada di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, di daerah Gambir. Ya, saat ini saya berada di kantor nih. Nah, karena kita bagian dari US Embassy di Jakarta, kita di US Embassy juga punya program-program magang yang dibuka setiap tahun pada saat summer kepelaksanaannya. Nah, pembukaannya sejak Januari itu, tapi sudah lewat tahun ini. Tapi ada kesempatan tahun depan, ya, buat semester 6 kan ya nantinya ya, itu pas banget sebenarnya. Nah, silakan diikuti Instagramnya US Embassy Jakarta deh, pokoknya dicari Instagramnya. Nanti itu ada informasi semua di situ. Mbak Angels Club ini juga nanti bisa mengikuti program-program yang disediakan melalui embassy itu di at America Pacific Place. Itu kita punya space, American Space, yang menyediakan berbagai kegiatan-kegiatan, talk show, ya, demonstration, ya, cultural event, English upgrading, ya, writing skill dan sebagainya. Itu disediakan oleh US Embassy melalui American Space-nya. Pernah main nggak ke Pacific Place? Pernah, Pak. Nah, kalau pernah nanti tengok di lantai 3 tuh. Itu bebas masuk tuh. Nggak perlu pakai pendaftaran. Tinggal datang, nanti di situ ada agendanya, tapi bisa ikutin Instagram-nya, YouTube-nya ya. Namanya @America. Nah, silakan nanti dieksplor. Di situ banyak kesempatan. Kadang-kadang informasi mengenai apa namanya? Mengenai kesempatan untuk exchange ya, itu juga ada di situ di US Embassy, US Embassy Jakarta. Pokoknya di search aja nanti ya, apa Instagramnya itu kita cukup aktif di situ, akan ketahuan seperti apa program-program kita, dan ada @Amerika itu di Pacific Place ya, di SCBD situ. Itu juga nanti bisa diikutin. Jadi kalau magang kita buka setiap tahun mulai bulan Januari pendaftarannya, tutup bulan Februari. Kalau nggak salah buat semester 6 atau 7 ya, kurang lebih ya. 6 kayaknya ya. Jadi nanti ini kan masih semester 4, jadi pas nih tahun depan kalau misalnya ini bisa mengikutinya. Oke, terakhir Pak, saya ingin menanya Pak, Bapak ada nggak sih kayak tantangan dan kendala yang Bapak hadapi selama bekerja di USAID ini Pak? Tantangan dan kendala ya. Jadi kalau kita bekerja di sini tantangannya tentu apa namanya lebih kepada bagaimana kita membangun kemitraan yang kuat dan bagaimana program diimplementasikan dengan baik, karena kadang prioritas pemerintah antara dua negara kan bisa berubah-ubah ya. Nah, tantangannya saat ini sih saya pikir tantangannya lebih kepada apa mengoptimalkan bagaimana peran kita untuk mengoptimalkan kerjasama ini memberikan dampak yang lebih luas bagi Indonesia sih. Itu. Tapi kalau secara spesifik di sini fun-fun aja sih. Seperti itu. Nah, nanti di US Embassy juga kita punya library namanya My America. Nah, itu semua resource-resource tentang Amerika itu ada di sini, ya. Nanti Mbak Angels ini nanti bisa apa cari tahu, jadi harus aktif itu Instagram, jangan cuma ngeliat TikTok aja gitu ya teman-teman, dicari macam-macam itu. Paling kalian anak HI ya, saya juga anak HI loh. Oh. Anak HI itu harus go global terus mikirnya ya. Amerika lagi ngapain nih, ada kesempatan apa di embassy ini, di embassy itu ya, pilih
explore semua embassy seoptimal kamu mungkin, dan apa yang kira-kira membuat kamu tertarik, nah itu kemudian fokus di situ. Ya, siapa yang mau bikin skripsi tentang hubungan Amerika misalnya kan, peran Amerika atau apa gitu. Nah, itu nanti resource-nya ada di sini. Kalian bisa mampir ke embassy untuk masuk, nanti baca-baca atau dapat akses untuk resource-resource ya ke sini dengan perjanjian nantinya gitu. Dan jadi ada Add America, ada My America di US Embassy ya. Itu nanti bisa jadi resource kalian. Ya, Saya ingin anak saya Pak. harus berpikir global. Iya benar. Ya, Kemarin itu kami udah datang kan Pak ke USAID yang di Jalan mana tuh ya. Tapi katanya kantornya udah pindah, kata satpamnya. Makanya di di mana? Di USD mana? yang di Di Lestari, mana? yang di Lestari, yang di ini Di- kalau nggak salah di daerah Tanah Abang. Oh, yang di gedung Sarana Jaya ya? Iya, karena kami lihat Ya. di Maps. Heeh. Oh, ya Terus ya. tuh, Jadi itu dulu kantor sementara. Kantor utamanya sekarang oh, ada di Kedutaan Amerika di hmm, Monas ya, tahu ya. Kami di sini semua. Ya, waktu itu sementara karena waktu itu lagi pembangunan gedung ini. Sekarang gedung ini sudah kita tempati sejak 2018. Kembali dulu memang kita sementara pindah di sana selama 5 tahun. Gitu. hmm, oke Pak. Iya. Oke, Jadi jangan lupa eh, lihat-lihat websitenya, Instagramnya iya Pak. US Embassy. Tidak hanya USAID ya. Di situ ada US Embassy, ada My America, ada Regional English Language Office ya. Bahasa Inggris juga harus maksimal, harus punya target TOEFL 5,5 ya. Anak HI, anak HI itu harus go global, modal go global ya bahasa Inggris ya terutama. Oke, Oke Pak, masih baik mute. Pak. Terima kasih. Terima kasih Ya, atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita menutup, mungkin kita dokumentasi kali ya Pak. Saya Dokumentasi nanya dulu dulu. satu. Saya nanya dulu satu. Ya Jadi Pak. bisa diterangkan lagi ini bentuk apa penugasan apa ini tadi? Jadi ini untuk UTS kami Pak, ujian tengah semester ya. Jadi Oh, di UTS, UTS. Oh. mata kuliah organisasi internasional seperti itu Pak. Jadi Mm-mm. dosen kami menyuruh untuk mencari salah satu OI, terus nanti eh, di apa kayak menanyakan gitu seputar tentang SDGs. Kebetulan kan pendidikan mengenai SDGs juga gitu Pak. Mm. Jadi Mm. tujuan kami ini untuk ya UTS kami dalam Oh, menginterview untuk ini. UTS ya. Kalian juga Oke, oke. mencari tahu tentang biasa di mana tahu bisa magang di situ. Tentu, tentu bisa kesempatannya ada buka setiap tahun melalui US Embassy. Ya, ya. Nanti juga ada kesempatan mungkin di waktu-waktu yang akan datang dengan USAID, dengan program-program kita, dengan proyek-proyek kita, dengan NGO-NGO yang kita kerjasama itu juga ada kesempatan untuk magang. eh Jadi sekarang banyak kita melalui sosial media pengumpulannya, jadi nanti bisa diikuti. Nanti ada nyambung kemana ya USAID ya. Kalau Instagram kita kan USAID Indonesia ya, nanti ada project-project yang juga membuka kesempatan magang dan sebagainya. Diikuti saja dari link ke sini, nanti akan nyambung kemana-mana, nanti itu bisa dijadikan bisa di follow gitu ya, sehingga connect lebih luas. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita dokumentasi kali ya, Pak. Oke, Oke, oke. Lalu hitungan tiga, satu, dua, tiga. Kali lagi, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Pak. oke, makasih sukses ya. Eh, Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih, makasih, Terima kasih Bapak. Pak. makasih.